Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa datang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan yang berjudul Hidup sebagai Hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Firman Tuhan ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur kami bisa datang untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk bisa kami mengerti dan melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup sebagai hamba Allah. Nah, firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Petrus yang diberikan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat. Kita bisa melihat nanti di kitab 1 Petrus pasal pertama ayatnya yang pertama. Dan di sini Rasul Petrus menasihatkan orang-orang Kristen Yahudi ini secara khususnya yang tersebar di luar bangsa Israel, supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun mereka berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, namun mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mereka harus memiliki kehidupan yang menjadi saksi yang baik di dalam Kristus Yesus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen ini? Dikatakan di ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di sini Rasul Petrus dia begitu mengasihi orang-orang Kristen ini karena memang saudara di dalam Tuhan, satu iman, satu Tuhan. Dan Rasul Petrus memberikan mereka suatu nasihat supaya sebagai pendatang dan perantau. Kalau dikatakan pendatang dan perantau, berarti tempat tinggal mereka saat itu bukanlah tempat asal mereka, bukanlah sifatnya tinggal untuk selama-lamanya, hanya sebagai perantau saja, orang asing. Maka sebagai pendatang di tempat mereka berada, dikatakan kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Meskipun mereka berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, namun mereka tetap harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh kesaksian kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Di sini dikatakan mereka harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Menjauhkan artinya apa? Mereka harus menghindarkan diri. Mereka harus lari dari keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging yang dimaksud adalah segala perbuatan yang hanya memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, atau kita bisa katakan segala perbuatan dosa. Apakah perbuatan dosa yang memuaskan kedagingan kita? Misalnya perzinahan, percabulan, perselisihan, apalagi pesta pora, apalagi penyembahan berhala, dan lain-lain. Ini adalah keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan yang menentang kehendak Tuhan Allah kita.
Jadi di sini dikatakan kamu harus menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa ini. Karena perbuatan dosa ini bertujuan adalah untuk melawan jiwa. Melawan jiwa yang dimaksud di sini adalah menghancurkan jiwa, membinasakan jiwa kita. Bukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan terhadap jiwa kita. Kita justru semakin menjauh daripada Tuhan. Tidak lagi bisa mencintai hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan akhir daripada perbuatan dosa ini atau keinginan-keinginan daging ini, yaitu akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi di sini Rasul Petrus mengatakan, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kalian orang-orang Kristen sebagai pendatang di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, jangan sampai kalian mengikuti keinginan-keinginan daging. Dan tentunya firman Tuhan ini tidak hanya kepada orang-orang Kristen yang dituju oleh Rasul Petrus pada saat itu, tetapi kepada kita semua yang mengenal Tuhan Allah. Kita harus memiliki tekad untuk menjauhkan diri dari segala keinginan daging. Jangan kita pikir perbuatan dosa begitu nikmat. Nikmatnya hanyalah sementara. Tetapi sesungguhnya itu menghancurkan kita, membinasakan kita. Kita tidak bisa mengetahui lagi bahwa ini adalah benar. Kita tidak bisa lagi mencintai kekudusan karena dosa, karena nikmatnya dosa. Hanya hukuman yang kita dapatkan jikalau kita hidup di dalam keinginan daging. Jadi saudara-saudara, kita harus menjauhkan diri, menghindarkan diri. Tidak boleh mendekat, tetapi harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Selanjutnya apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen ini, dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Di sini dikatakan bahwa orang-orang Kristen yang dimana tersebar di luar bangsa Israel ini, mereka harus memiliki kesaksian yang baik di tengah-tengah orang-orang tidak percaya ini. Dikatakan kamu harus memiliki cara hidup yang baik, yaitu hidup taat firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, menjadi suatu contoh yang baik. Orang bisa mengenal inilah pengikut Tuhan Yesus Kristus dari kesaksian hidup kita yang baik. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai orang menghina kita. Jangan sampai orang merendahkan kita. Bahkan sampai mengatai kita itulah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Seolah-olah nama Kristus bukanlah nama yang baik. Nama Tuhan Yesus Kristus menjadi rusak karena kesaksian hidup kita. Jadi di sini dikatakan Rasul Petrus, kamu harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, supaya orang-orang di sekelilingmu melihat kamu. Maka dikatakan di sini, mereka yang memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik. Walaupun mereka memfitnah kita, tapi karena kesaksian hidup kita adalah benar, secara tidak langsung mereka bisa saksikan langsung dari perbuatan kita, dan tentunya mulut mereka ditutup oleh kesaksian hidup kita. Apa yang mereka katakan tentang kita, sesuatu yang buruk, itu tidak terbukti. Justru mereka akan malu karena tidak sesuai
apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Dan tidak hanya dikatakan di sini ya mereka menjadi malu karena tidak sesuai tuduhan mereka, tetapi juga ketika mereka melihat kesaksian hidup kita dengan baik, dikatakan mereka sebaliknya memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka maksudnya adalah ketika mereka nantinya Tuhan ya berkehendak untuk memperdengarkan Injil kepada mereka, maka mereka akan membuka hati dan mereka akan memuji Tuhan karena kesaksian hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki kesaksian hidup yang buruk, meskipun 100 kali diberitakan Injil kepada mereka, tentunya mereka akan berkeras hati, bahkan mereka akan merendahkan Injil. Mereka mengatakan, ngapain kami menerima Tuhan Yesus Kristus? Lihat kesaksian hidup orang-orang Kristen ini. Jadi kita harus menjadi kesaksian yang baik, supaya waktu kita beritakan tentang Injil kepada mereka, mereka mau membuka hati dan dikatakan di sini memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Itulah keharusan kehidupan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Termasuk kita semua sekarang ini. Secara khususnya di Indonesia, karena negara kita bukanlah mayoritas Kristen. Dan dimanapun meskipun mayoritas Kristen, tetap kita harus menjadi kesaksian yang baik. Supaya orang-orang yang tidak percaya ketika kita perdengarkan Injil atau orang lain beritakan Injil, mereka akan gampang membuka hati mereka. Ayat firman Tuhan selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, di sini Rasul Petrus memberikan salah satu contoh bagaimana hidup dengan baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah bangsa yang dimana pemimpinnya, pemerintahannya bukanlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu contoh dan kewajiban yang harus mereka lakukan adalah tunduk ya, karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Tunduk kepada pemerintah karena Tuhan Allah. Karena inilah kehendak Tuhan Allah. Kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Meskipun pemerintah itu bukan orang-orang Kristen. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak ada pemerintahan di luar izin ataupun kontrol daripada Tuhan. Itu berarti semuanya atas izin Tuhan. Kalau orang tersebut bisa menjadi raja, bisa menjadi presiden, bisa menjadi pejabat, semuanya karena Tuhan yang memberikannya, Tuhan yang mengizinkannya. Jadi jangan kita pikir bahwa pemerintah ini bukan berasal dari Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan. Dan meskipun mereka belum percaya kepada Tuhan karena mereka memilih untuk mengeraskan hati, kita tetap harus tunduk kepada pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, semua berasal dari Tuhan. Jadi jangan kita pikir, presiden saya, raja saya bukan seorang Kristen. Pemimpin saya, gubernur saya, dan lain-lain bukan orang Kristen. Maka saya tidak usah tunduk kepada mereka. Saya memberontak kepada mereka. Nah, itu adalah sikap yang tidak benar. Kita harus tunduk kepada mereka. Misalnya kita harus bayar pajak, kita harus mematuhi peraturan misalnya lalu lintas dan lain-lain. Kita harus tunduk kepada mereka. Jangan kita justru mengacaukan. Kita justru menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Jadi saudara-saudara, ingat akan hal itu. Dimanapun kita berada. Apakah di daerah yang pemerintahannya bukan orang-orang Kristen, tetap kita harus tunduk kepada mereka. Bahkan kita harus doakan mereka. Ya.
Kita harus dukung mereka. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau kebijakan dari pemerintah tersebut bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah kita boleh tunduk? Nah, ini adalah kasus khusus. Kalau memang kebijakannya, peraturannya itu jelas-jelas sekali bertentangan dengan firman Tuhan, apa kata Rasul Petrus? Kita harus lebih memilih tunduk kepada Tuhan Allah yang memiliki otoritas paling tertinggi, kuasa yang paling tertinggi. Misalnya kita dilarang tidak boleh berdoa kepada Tuhan Yesus, tidak boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sudah jelas menentang firman Tuhan dan kita tidak boleh tunduk kepada kebijakan pemerintah tersebut. Tetapi kalau kebijakan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kewajiban kita harus tunduk dan menghargai pemerintah kita. Ayatnya selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Lebih ke bawah lagi dikatakan kepada wali-wali, ya, apakah gubernur, ya, apakah bupati, ya, yang mengurus daerah-daerah secara langsung, yang dimana bertugas untuk menegakkan keadilan, menghukum orang-orang yang jahat, dan memberikan penghormatan bagi orang-orang yang baik. Kita juga harus tunduk. Kalaupun kita salah, ya kita harus terima hukuman tersebut. Dan kita harus perbaiki diri kita. Kita harus bertobat. Karena merekalah yang diberikan otoritas atas izin Tuhan untuk bisa menegakkan keadilan di dunia ini. Tentunya banyak pemerintah yang belum menjalankan keadilan. Tapi secara umum kita sebagai orang Kristen, kalau pemerintah tersebut tidak melanggar firman Tuhan, tidak menentang firman Tuhan apa yang dia perintahkan, kita harus hormati mereka. Ayatnya yang selanjutnya dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Kalau kita tunduk kepada pemerintah, hidup baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, maka itu sudah menutup mulut, ya, dikatakan di sini membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang licik, orang-orang yang hanya memfitnah orang-orang Kristen. Dalam sejarah gereja, orang-orang Kristen itu selalu difitnah. Tetapi kalau kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun mereka memfitnah kita, itu tidak ada gunanya. Justru akan menutup mulut mereka dan menyadarkan mereka. Jadi itulah pentingnya kita tetap harus hidup dalam kekudusan. Kalau tidak, maka justru mereka punya alasan untuk, ya, menyerang kita, punya alasan untuk merendahkan kita, menyalahkan kita. Ayatnya yang selanjutnya dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di sini Rasul Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka ini, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang merdeka. Merdeka dalam arti apa? Bebas dari belenggu dosa dan hukumannya. Karena Tuhan Yesus Kristus, Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia telah mati untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Maka kita merdeka. Tetapi hati-hati, jangan kita pikir kita sudah merdeka dari belenggu dosa dan hukuman dosa. Jangan kita pikir karena kita sudah mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan, maka boleh kita sesuka hidup di dalam dosa. Tidak, saudara. Inilah yang salah dimengerti orang-orang tertentu. Memang kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, bukan kita memakai kesempatan hidup kita untuk hidup dalam dosa. Itu namanya menyalahgunakan kemerdekaan kita, menyalahgunakan keselamatan kita.
Dan itu pun dipertanyakan apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka, sudah diselamatkan atau tidak. Karena kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus atau disebut merdeka di dalam Kristus, maka harusnya kita memiliki kehidupan yang benar. Kita menghasilkan buah, bukti kekudusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita takut akan Tuhan. Justru karena kita sudah merdeka, lepas dari belenggu dosa dan hukumannya, maka kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita tidak lagi menjalankan keinginan-keinginan daging. Tentunya ada waktunya kita bisa jatuh ke dalam dosa karena kelemahan kita, karena kita hidup masih di dalam tubuh yang dalam daging manusia ini. Tapi bukan hidup di dalam dosa. Kalaupun kita jatuh karena kelemahan kita, kita harus segera bertobat dan harus bangkit. Jadi dikatakan di sini, kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan kita. Jangan kita pikir saya sudah selamat, begitu saya boleh hidup sesuka hati saya, sudah ada jaminan keselamatan toh. Itu adalah suatu pemikiran yang salah. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan selamatkan tidak akan hidup lagi di dalam dosa, melainkan hidup di dalam kekudusan. Berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalaupun dia jatuh ke dalam dosa, dia akan minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Dikatakan sini, hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba artinya pelayan Tuhan Allah. Kita harus hidup bukan untuk melayani kedagingan kita, bukan untuk melayani keinginan nafsu kita, tetapi melayani kehendak Tuhan Allah. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, kita mau lakukan dengan segenap hati, dengan setia, karena kita ini sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, kita harus katakan saya sebagai hamba Allah. Maka sebagai hamba Allah, saya harus menyenangkan hati Tuhan Allah saya, Tuhan Yesus Kristus. Bukan menyenangkan hati kita. Kalau demikian, kalau menyenangkan hati kita, itu berarti apa? Kita menjadi hamba diri kita sendiri. Hamba dosa. Karena keinginan daging kita selalu menginginkan dosa. Tapi kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Maka kita harus hidup sebagai hamba Allah. Melayani Tuhan Allah. Taat firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, bukan melayani keinginan diri kita, tetapi melayani kehendak Tuhan Allah. Menyenangkan hati Tuhan Allah kita seumur hidup kita. Ayat selanjutnya dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takut akan Allah, hormatilah raja. Di sini Rasul Petrus memberikan suatu ringkasan ataupun kesimpulan ya, dari semuanya ini, dari semua perintah tadi, yaitu kita harus hormati semua orang. Jangan kita merendahkan, menghina orang lain. Apapun sukunya, apapun status ekonominya, miskin, kaya, kita harus hormati. Apakah dia berkulit putih, berkulit hitam, kita tetap harus hormati. Dimanapun asalnya, kita tetap harus hormati. Jangan merendahkan, jangan merampas haknya. Jangan menindas dia, tapi hargai dia. Lalu yang kedua dikatakan, kasihilah saudara-saudaramu. Kalau semua orang saja kita harus menghormati, apalagi saudara-saudara kita. Saudara-saudara di sini adalah orang-orang yang seiman dengan kita, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan Allah. Kita harus lebih-lebih mengasihi mereka. Jangan sampai kita lebih mengasihi orang yang tidak percaya daripada orang yang sudah percaya. Saudara kita yang sesungguhnya adalah semua orang yang berada di dalam Kristus. Kita harus mengasihi mereka. Bahkan kita harus lebih mengutamakan mereka. Jangan kita lebih membantu orang lain, tapi saudara kita yang seiman di sini menderita dan dia membutuhkan pertolongan dan kita lihat saja, itu tidak benar. Kita harus menghormati semua orang, baik orang percaya atau tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya kita harus mengasihi, lebih mengasihi mereka. Karena saudara kita tidak hanya di dunia ini, tetapi di sorga juga nantinya kita adalah saudara.
Selanjutnya dikatakan takutlah akan Allah. Kita harus penuh hormat kepada Tuhan Allah. Kita harus mengagungkan namanya. Kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita harus memperhatikan setiap perintah-perintahnya. Kita harus beribadah dan melayani Tuhan. Itulah yang namanya takut akan Allah. Dan dikatakan di sini hormatilah raja. Setiap pemimpin adalah pemberian daripada Tuhan, izin daripada Tuhan. Maka kita harus menghormati mereka. Jadi saudara-saudara, di sini Rasul Petrus mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang tersebar ini supaya mereka hidup sebagai hamba Allah, hidup sebagai pelayan Tuhan Allah. Demikian juga kita. Mari kita hidup selalu untuk menyenangkan hati Tuhan Allah kita. Mari kita selalu memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitabnya. Dan kita mau melakukan sepanjang hidup kita. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita, dan Tuhan akan mengasihi, bahkan memberkati kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah sebagai hamba Allah, hidup sebagai pelayan Tuhan Allah, hidup untuk menyenangkan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami harus memiliki kehidupan yang menjadi saksi yang baik di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Kami harus hidup takut akan Tuhan, hidup sebagai hamba-Mu, pelayan Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang menyenangkan Tuhan seumur hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.